Dan ini kita sudah sampai Desa Semangus atau lebih dikenal dengan Suban ya teman-teman. Di akhir desa ini berakhir juga jalan aspalnya ya teman-teman. Nanti kita ketemu dengan jalan tanah kembali. Dan di jalur itu yang kemarin sempat viral karena banyak yang terjebak lumpur di sana ya teman-teman. Dan nanti kita akan update kondisi sekarang ya teman-teman, gimana daerah itu, apakah sudah bisa dilewati. Teman-teman nanti bisa lihat di part 3 ya teman-teman. Untuk part 2 nya kita sudahi sampai di Suban atau Desa Semangus ini dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang udah mengikuti dari part 1 sampai part 2 ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Biones Channel. Dan selamat datang di Motovlog Belalang Tempur episode terakhir, update kondisi jalur Pralimura. Di part 3 ini kita start dari ujung Desa Semangus ya teman-teman, atau Suban ini. Di ujung aspal ini teman-teman, kita langsung ketemu dengan jalan tanah. Nah, di sini saya bertemu banyak beberapa mobil pemudik ya teman-teman. Dua mobil yang kita lewati barusan tadi plat BH sama plat BD ya teman-teman. Dan kelihatannya mereka itu bingung di persimpangan tadi ya teman-teman. Padahal di sana sudah ada pelangnya loh untuk arah ke Lubuk Linggau ini, arah terus ini ya teman-teman. Nah, saya lihat dari kaca spion ada yang mobil satunya tadi belok ke kanan itu. Takutnya mereka salah jalan. Saya mau ngasih tahu nggak enak ya. Ada juga yang lewat ke kiri sini. Saya pernah nemuin waktu pas pulang dari Musirawas ya teman-teman. Katanya sih bisa lewat sana, cuman saya sendiri belum pernah lewat sana ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang ada pengalaman lewat jalur kiri tadi bisa tulis di kolom komentar. Karena kalau saya sih rekomendasinya lewat yang lurus ini ya teman-teman. Ini ke arah Simpang Madu. Nah, kalau yang ada tiang listriknya ini sampai ke SP6 ya teman-teman. Tapi dianya nggak lurus ini, kalau mentok tiang listriknya ini nanti belok ke kanan, tapi kita ambilnya tetap yang lurus. Di lebaran keempat ini kendaraan logging terlihat sudah mulai beroperasi ya teman-teman. Kondisi jalan sampai di sini kering ya teman-teman, bahkan berdebu karena di sini kondisinya terbuka ya teman-teman. Karena sudah kiri kanan ini pohonnya, ini pohon tanaman industrinya ini sudah ditebang, jadi matahari langsung menyinar, ini cepat kering ya teman-teman tanahnya ini. Berbeda sama yang di depan, yang tempat viral banyak mobil yang macet karena lumpur kemarin ya teman-teman. Di sana itu memang belum ditebang, jadi masih rindang untuk jalannya. Jadi kalau habis kena hujan itu agak lama keringnya ya teman-teman. Ditambah lagi kemarin sebelum dan sewaktu puasa itu banyak pemanenan ya teman-teman. Jadi kendaraan-kendaraan logging itu banyak yang beroperasi, yang melintas di jalan itu ya semakin menambah rusak jalannya ya teman-teman. Karena bobot kendaraan logging itu luar biasa. Saya rasa jalannya udah aman ini. Di depan itu yang tempat mobil banyak terjebak lumpur kemarin. Masalahnya dari arah berlawanan sudah banyak mobil yang melintas. Bahkan mobil tadi, beberapa mobil truk lewat ya teman-teman, kayaknya nggak ada masalah. Nah, itu yang ke kanan itu yang ke SP6 ya teman-teman, itu ke Sopa juga. Pokoknya kalau teman-teman sudah dari ujung aspal Suban tadi, terus saja, nggak usah belok-belok ya.
Mohon maaf teman-teman kalau misalkan ini pandangan arah kameranya kurang pas ya. Ini masih masa percobaan ini, pakai holder baru ini untuk holder kamera di dada ini teman-teman. Kalau holder yang lama itu nggak nyaman ya teman-teman. Kalau ini insya Allah nyaman, tinggal setelannya aja ini belum dipaskan ini. Makanya nanti kalau hasilnya kurang bagus, mohon maaf ya teman-teman. Nah ini kita mulai mau masuk ke daerah yang kemarin sempat berlumpur ya teman-teman. Tapi ini kalau di sini masih terang, maksudnya di kiri itu sudah ada penebangan ya teman-teman. Jadi kalaupun hujan, jalannya cepat kering gitu. Nah yang kemarin itu viral yang saya dapat video pendeknya itu di depan sini teman-teman. Di depan sini kan kanan kiri ini sudah mulai rindang ya teman-teman, tapi belum dipanen atau ditebang pohon-pohonnya. Memang ada masih jalan yang becek, cuman masih bisa lewat teman-teman, nggak masalah ya. Yang sebelah kiri itu kayaknya habis dibuat siringan gitu pakai alat ya teman-teman, pakai alat berat gitu. Makanya kayaknya ini kayak bekas di bulldozer gitu. Tapi ini jalannya lebar teman-teman. Kalau di sini jalannya lebar, banyak pilihan gitu. Memang kendalanya ya di sini ya teman-teman, yang belum di pengerasan ini. Nah mulai masuk daerah sini ya teman-teman, yang mulai kemarin yang rusak itu. Nah ini mulai memang sedang digarap sama alat berat ya teman-teman jalannya. Nah ini di depan sedang ada perbaikan jalan sama alat berat ini teman-teman, di bulldozer ini. Inilah teman-teman lokasi tempat yang kemarin sempat banyak mobil yang terjebak lumpur ya. Itu di depan juga ada mobil, kayaknya harus balik ini teman-teman, mobil ini malah penuh, banyak muatan itu teman-teman, sampai bagasi atasnya itu penuh ya. Melintas aman itu teman-teman, jadi bisa kita laporkan untuk jalan ini yang kemarin sempat lumpur itu sudah sedang diperbaiki ya teman-teman, dan insya Allah lancar untuk melintas. Masalahnya memang lokasinya ini cukup rindang karena pohon-pohonnya itu udah mulai tinggi ya teman-teman, dan di kanan kirinya itu kemarin itu nggak ada siringnya gitu. Jadi kalau hujan airnya menggenang di tengah ya teman-teman, di jalan gitu, jadi cepat sekali rusak. Apalagi kalau yang melintas mobil-mobil tronton logging ini ya teman-teman. Dan di depan ini sepertinya ada kendaraan karena debunya mulai tebal ini. Ya ini ya teman-teman yang pernah saya alami waktu itu. Jadi mandi debu ini kalau kita pakai motor kayak gini, di depan ada mobil yang melintas itu, apalagi mobil logging ya, karena jalannya juga kering jadi berdebu sekali nih. Kalau nggak mau kena debu terus, harus kita libas nih, harus kita dului. Wah bener tuh mobilnya tuh.
alhamdulillah akhirnya. Saran saya kalau ada mobil logging seperti itu, apalagi di tanjakan seperti ini ya teman-teman, jangan terlalu dekat ya, jaga jarak. Terus kalau mau nyalip itu kalau bisa ngambil selah agak jauh ya biar untuk safety kita aja ya teman-teman. Di sini juga masih cukup rindang dan kayaknya sudah siap untuk dipanen juga ya teman-teman. Cuman mungkin nunggu giliran aja ini. Mungkin setelah lebaran ini mungkin dikerjakan. Di tikungan depan ini juga kemarin agak jelek ya teman-teman. Nah itu di depan itu. Ini kemarin di sini juga agak jelek, cuman kayaknya juga sudah digusur sama alat berat tadi ya teman-teman. Dan kondisinya juga kering gitu. Memang sementara ini jalur Pralimura ini yang di tengah sini kita masih bergantung sama cuaca ya teman-teman. Kalau musim hujan itu kita khawatir memang nggak bisa dilewati atau memang susah untuk dilewati karena jalan tanah ini, jadi kena hujan jelek jalannya. Jalan yang belum dicor atau belum ada pengerasannya itu kurang lebih untuk secara keseluruhan ada 30% ya teman-teman. Untuk dari simpang madu sampai ke simpang Suban tadi ya teman-teman, ujung aspal tadi kurang lebih ada 10 kilo kalau nggak salah teman-teman ya, kurang lebih 10 kilo lah. Terus lagi ada yang dari SP9 Simpang Cecar sampai ke arah Gedung Putih ya teman-teman, itu sekitar 5-6 kilo itu yang belum dicor atau pengerasan ya. Kita berharap sih semoga tahun depan sudah full 100% ya teman-teman, jalan ini udah terhubung jalan cor gitu, jadi kita bisa menikmati akses cepat ini untuk jalur tengah Sumatera ya teman-teman, alternatif untuk jalur tengah Sumatera. Walaupun begitu ya kita apresiasi terhadap pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Gubernur Herman Deru tahun kemarin meninjau jalan ini ya teman-teman. Memang sudah dijanjikan insya Allah jalan ini akan menjadi jalan alternatif tercepat. Maksudnya jalan ini memang akan dibangun ya teman-teman untuk menjadi alternatif jalan di jalur tengah Sumatera. Dan ini jalur yang saya rekomendasikan ini berdasarkan apa yang saya alami selama ini ya teman-teman. Jadi saya memang nggak pernah pakai GPS gitu. Jadi kalau teman-teman tanya gimana kalau pakai GPS aman nggak, ya saya belum bisa jawab ya teman-teman. Cuman kalau untuk sinyal handphone semua operator ya teman-teman, itu ada beberapa titik yang masih nggak ada sinyalnya gitu. Insya Allah kalau untuk beberapa jalur saya pernah coba teman-teman pakai motor ini ya, seperti yang lewat Sopas itu dari SP Cecar itu saya ke kiri. Kalau dari arah Musirawas saya ke kiri itu tembus di Simpang Sopa, katanya ada yang bilang lebih cepat lewat sana. Ternyata jauh teman-teman, saya sampai Prabu Mulih sekitar 5 jaman itu baru. Terus karena lokasinya juga saya masih cari-cari ya, jadi sering nyasar, nanti tanya jalan baru sampai ke tempat yang saya tuju gitu. Jadi berdasarkan dari semua pengalaman yang saya lalui, jalan inilah yang menurut saya yang paling cepat ya teman-teman, jalur inilah. Dan insya Allah mungkin inilah juga yang nanti yang akan dijadikan jalan untuk jalan alternatif yang akan dibangun cor gitu ya teman-teman. Jadi sepertinya sih memang jalurnya jalur ini. Terus seperti yang jalur yang tadi yang ada di setelah Suban tadi,
setelah aspal tadi ada yang belok ke kiri tadi. Banyak juga mungkin dari Google Map diarahkan juga ke kiri sana ya teman-teman. Saya belum, terus terang saya belum pernah kalau untuk jalur sana ya teman-teman, karena informasinya sih agak jauh kalau lewat jalur situ ya teman-teman. Dan ngelihat jalannya juga kecil ya teman-teman. Kalau jalan ini kan memang jalan besar gitu. Malahan kalau yang untuk potong waktu itu yang tadi teman-teman, setelah jalan yang viral rusak itu kan ada jalan belok ke kanan itu. Nah lewat sana itu memang lebih cepat, nanti ketemunya di arah setelah Simpang Madu arah sana, beberapa lewati 2 jembatan itu nanti ketemunya di sana. Tapi memang itu tadi jalannya kecil dan kita nggak tahu kondisinya gimana di sana kan, karena jarang dilintasi teman-teman. Kalau memang ini jalur ini memang jalur perlintasan memang yang digunakan oleh kebanyakan masyarakat. Nah kan sepertinya mereka pada bingung ini, sepertinya diarahkan sama Google Map ini lewat ke sana, ke kanan itu ya teman. Kalau dari arah Simpang Madu itu ke kanan. Saya lihat tadi mobil putih tadi mau muter juga lewat sana. Saya mau ngasih tahu tapi nggak enak gitu. Atau mungkin teman-teman yang memang sudah merasakan lewat sana bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Apa memang jalur itu mempercepat sampai ke Subang tadi? Ya kita sama-sama sharing, berbagi informasi ya teman-teman. Kalau memang ada jalan yang lebih cepat ya kenapa tidak diinformasikan gitu kan. Akhirnya kita sudah sampai di Simpang Madu. Alhamdulillah untuk pengecorannya sudah sampai sini teman-teman. Tinggal nanti episode berikutnya ini lanjut kemana ini ya. Kalau kita sih berharapnya ke belok yang kita lalui tadi ya teman-teman ya, karena tinggal sedikit lagi, kurang lebih 10 kilo sampai di Subang tadi udah full aspal ya teman-teman. Aman jaya kalau sudah sampai sini. Pokoknya kalau udah ketemu coran di Simpang Madu tadi ya teman-teman, udah nggak mutus lagi. Ini kita sudah sampai sini nih, udah sampai Simpang Menara ini. Stok materialnya numpuk itu teman-teman. Kita berharap segera lanjut pengerjaan pembangunan jalannya ya. Yang menjadi kendala satu lagi tinggal yang ada di arah ke SP9 Semak Cecar itu ya teman-teman, yang kurang lebih 6 atau ya kurang lebih 6 km itu yang belum dicor sama sekali. Tapi sudah mulai dihampar batu koral ya teman-teman sebelum lebaran kemarin. Kalau sudah terhubung semua, jalan sudah dicor dan diaspal pakai belalang tempur ini, dari Prabu Muli sampai ke Sukakarya itu 3 jam tembus ini teman-teman. Orang saya aja dulu jalannya jelek ya, jalannya masih jelek, belum ada proyek pengecoran ini, pernah tembus 3,5 jam. Itu memang saya gaspol. Memang motor ini kan sebenarnya juga udah nggak bisa ngebut lagi teman-teman. Selain jalan yang belum dicor, ada 2 hal lagi, yaitu 2 jembatan ini ya teman-teman. Jembatan yang di sini entah ini namanya sungai apa ini, ada yang bilang ini sungai Teras gitu, sama sungai Keruh yang ada di sana ya teman-teman, di SP9 Cecar sana. Ini kondisinya beberapa kali sering diperbaiki jembatan ini ya teman-teman, tapi ini kalau sekarang posisinya aduh lega rasanya. Posisinya ya gitu ya teman-teman, masih besinya itu banyak yang renggang gitu, tapi untuk yang tapaan ban mobil, ban kendaraan, ban mobil atau ban motor itu besinya udah dirapatkan ya. Jadi aman untuk melintas ya teman-teman.
Jalan corannya sebentar lagi di depan ini akan habis ya teman-teman. Kita akan ketemu lagi dengan jalan tanah berbatu. Dari daerah Subang tadi sudah mulai banyak ini mobil yang terlihat melintas ini ya teman-teman. Sepertinya yang melakukan arus balik ini, baik ke arah Lubuk Linggau maupun ke arah Pendopo ya teman-teman. Nah ini kita sudah berada kembali di jalan tanah ya teman-teman. Ini sampai ke simpang yang saya bilang, sampai dari sini sampai ke simpang SP Cecar sana yang masih kurang lebih 6 km yang belum dicor ini ya teman-teman. Dan di sini dulu parah juga jalannya kalau hujan. Makanya kemarin yang saya pikir lebih parah itu jalan sini kalau hujan kemarin ya teman-teman, waktu sebelum lebaran kemarin. Tapi ternyata kemarin yang parah itu di sana tadi, di sebelum Simpang Madu sana tadi. Kalau di sini kemarin aman ya teman-teman, malahan aman di sini. Ya mungkin itu karena sudah dimulai dibuat siring ya teman-teman, sudah dikerjain sama alat berat gitu, jadi nggak menggenang lagi air di jalan itu kalau hujan ya. Padahal beberapa waktu yang lalu saya pernah lewat sini itu sampai banjir ya teman-teman, tapi untung motornya ini tinggi jadi nggak mogok di tengah gitu. Lumayan tinggi sih ini banjirnya gitu ya. Banyak motor bebek juga yang mogok ya teman-teman, mungkin kemasukan air businya atau dari knalpot gitu. Lagian untuk cuaca sekarang kayaknya nggak bisa diprediksi gitu. Kayak ini tadi seperti mau hujan tapi nggak jadi, tapi kayaknya nanti malam mungkin hujan ini. Tapi sepertinya di sini kalau lihat kondisi jalannya ini berdebu ya teman-teman, kayaknya nggak hujan ini. Udah beberapa waktu nggak hujan ini. Di depan sana salah satu tempat yang parah juga ketika musim hujan kemarin ya teman-teman. Nah di sini kiri kanannya ini sudah dibuatkan siring dan sudah dihampar koral ya teman-teman, batu koral ini, jadi sudah aman ini untuk dilintasi teman-teman. Kalaupun hujan airnya nggak menggenang lagi di tengah, jadi aman, insya Allah aman sini. Lagi sudah ada koral kayak gini ya teman-teman. Minimal kalau ada batu koralnya itu nggak licin jalannya ya teman-teman. Kalau jalannya kering kayak gini kita bisa agak kenceng jalannya teman-teman. Untuk pengamparan batu ini sepertinya di kelang-kelang gitu ya teman-teman, jadi nggak rata gitu. Jadi ada beberapa titik yang sudah diampar tapi ada yang juga belum. Mungkin dipilih untuk jalur-jalur yang kemarin ekstrim saja ya. Itu mobil pemudik juga kayaknya, entah mungkin arus balik atau baru sempat untuk mudik. Yang pasti pemudik lokal, soalnya plat nomornya itu BG. Enaknya kalau sudah dicor ngikutin standar pengecorannya seperti yang sudah jalannya dilebarkan ya teman-teman. Jadi kalau ini kan hitungannya jalannya agak kecil ya, sempit ya. Tapi kalau nanti udah dicor enak, ini udah agak lebar gitu. Alhamdulillah sampai saat ini bisa kita laporkan untuk kondisi jalur Pralimura
aman ya teman-teman, aman, bisa dilintasi dan lancar. Ketemu lagi dengan jalan coran, tapi ini cuman sependek ya teman-teman, sedikit ini, paling sekitar 50 meter ini untuk pengecorannya, karena untuk proyek ini kendaraan yang keluar masuk dari yar sebelah kanan ini ya teman-teman. Nah, yar ini yang sebelah kanan ini digunakan untuk menampung material untuk yang daerah sini ya teman-teman, untuk pengerjaan proyek yang di daerah sini nih. Nah, daerah simpang SP9, simpang Cecar sampai ke jembatan tadi ya teman-teman yang belum dicor ini. Ini yang pekerjanya ini mungkin sedang mudik semua ya teman-teman, mungkin aktif kembali minggu depan. More fast, more good, lebih cepat, lebih bagus ya, karena kalau jalan ini belum jadi atau belum selesai pengerjaannya ya teman-teman. Jalan dari simpang Semambang sampai ke SP9 simpang Cecar sana itu masih digunakan untuk mengangkut material ya teman-teman, jadi kayaknya belum ada perbaikan untuk jalan yang berlubang-lubang di wilayah sana ya teman-teman. Jadi sampai sekarang jalannya lubang-lubang besar itu masih banyak ya. Mungkin pihak terkait akan memperbaiki jalan itu kalau sekalian ya teman-teman. Kalau jalan ini sudah jadi nggak digunakan lagi untuk angkutan material, jadi bisa awet gitu untuk perbaikannya ya teman-teman. Nah, di bagian sini sudah pengamparan juga ya teman-teman, bahkan sudah dilebarkan ini jalannya, sepertinya sudah siap untuk dilakukan pengecoran, tinggal menunggu waktu aja ini, menunggu pekerjanya kembali. Nah, enak ini kalau sudah diampar seperti ini ya teman-teman, apalagi jalannya juga sudah dilebarkan ini. Ini juga dulu termasuk yang rusak ya teman-teman, ada beberapa mobil terpuruk di sana, tapi sekarang sudah aman ini. Bahkan saya yang biasanya pelan bisa gaspol ini. Tapi untuk teman-teman yang pakai mobil, kalau lewat di banyak rumahnya gitu, jangan di gaspol ya, kasihan itu debunya itu. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di ujung aspal dari simpang SP9 simpang Cecar ya teman-teman. Dan kita sekarang mengarah ke jembatan Sungai Keruh ya teman-teman. Kita langsung lintas saja, saya nggak perlu turun untuk ngesut jembatannya ya teman-teman. Insya Allah jembatannya aman, siap untuk dilintasi, cuman memang kewaspadaan harus selalu siap ya teman-teman. Dan yang pasti antri kalau di depan ada kendaraan yang melintas, karena cukup untuk satu mobil ini. Kalau motor sama motor sih nggak masalah. Ya Pak. Bismillah.
Alhamdulillah sampai kita di Desa Bangun Jaya atau biasa dikenal SP9 Simpang Cecar. Sampai di sini jalan sudah bagus ya teman-teman, artinya sudah aspal, tapi untuk saat ini aspalnya ini sudah banyak yang rusak dan lubangnya itu besar-besar. Belum ada perbaikan seperti yang saya bilang tadi, mungkin untuk perbaikannya diselesaikan dulu untuk pembangunan jalan cor itu ya teman-teman. Kalau jalan cornya udah selesai kan mobil materialnya udah nggak lewat lagi, jadi mungkin baru mulai diperbaiki jalannya. Jadi perbaikannya itu awet ya, nggak cepat rusak lagi. Itu bukan informasi resmi ya teman-teman, itu baru perkiraan saya saja ya. Kalau dalam waktu dekat ada perbaikan sih alhamdulillah gitu kan. Untuk informasi buat teman-teman semua, kalau di Cecar sini untuk bank yang ada ATM-nya itu Bank BRI ya teman-teman. Sedangkan kalau di Sukakarya sana yang ada itu Bank Sumsel Syariah. Selain dari itu nggak ada ya teman-teman. Kita menuju ke perempatan SP9 Simpang Cecar ini. Sekarang jam 5:30. Jadi memang pas ya teman-teman. Sesuai prediksi saya untuk sampai ke tempat tujuan ini kurang lebih 4 jam ya teman-teman. Kita start tadi dari Prabu Muli itu jam 2. Tapi kita lewatnya tadi kan via jalan lingkar barat ya, sampai nanti di tempat saya kerja itu kurang lebih sampai jam 6 ya teman-teman. Sebetulnya ini bisa tembus 20 menit ya teman-teman, cuman banyak jalan yang rusak. Apalagi saya kalau pakai motor ini biasanya lebih lambat teman-teman. Kalau teman-teman yang pakai mobil, misalkan saya 4 jam gitu, bisa selisih sampai setengah jam ya teman-teman, cepat pakai mobil gitu. Ini kita mulai masuk ke jalan yang jelek ya teman-teman. Dan untuk informasi memang jalannya seperti ini teman-teman, sampai ke Simpang Semambang banyak yang berlubang dan jelek, hancur seperti ini. Jadi tetap hati-hati ya dalam berkendara, apalagi pas waktu hujan ya, karena lubangnya dalam-dalam. Kalau hujan kan tergenang air nggak kelihatan gitu dalamnya lubang gitu. Jadi kalau bisa dihindari kalau ada genangan air. Itu beberapa pemudik lokal ya teman-teman, kita potong tadi, kita salib. Nanti seperti biasa ya teman-teman, saya nggak sampai ke Simpang Semambang, apalagi sampai ke Lubuk Linggau. Saya berhentinya di tempat saya kerja nanti di daerah Kampung Bali, Kecamatan Sukakarya ya teman-teman. Kalau teman-teman yang akan melanjutkan ke Lubuk Linggau, itu ada 2 pilihan rute ya teman-teman, bisa melalui Simpang Semambang atau melalui Danau Gegas. Kalau yang cepat sih melalui Danau Gegas ya teman-teman. Tapi kalau saran saya, kalau malam hari mendingan lewat Simpang Semambang saja, karena di jalur Danau Gegas itu sepi ya teman-teman. Kalau di Simpang Semambang ya karena jalan raya ya, rame gitu. Untuk selisih waktunya itu antara Simpang Semambang sama kalau melalui rute Danau Gegas itu sekitar 15 menit sampai setengah jam ya teman-teman. Kalau sampainya siang sampai sore hari kayak gini, enakan lewat Simpang Danau Gegas ya teman-teman.
Memang jalannya agak kecil. Tapi bisa cepat sampai kita. Dan kalau ke arah Simpang Semambang, teman-teman akan banyak menjumpai jalan rusak seperti ini ya. Yang penting tetap hati-hati aja ya teman-teman. Dari SP9 Cecar sampai ke Simpang Semambang itu jaraknya kurang lebih 15 kilo ya teman-teman. Sebetulnya kalau jalannya bagus itu bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih setengah jam ya teman-teman. Cuman berhubung jalannya rusak seperti ini ya mau nggak mau ya bisa hampir 1 jam dari Cecar ke Simpang Semambang ya teman-teman. Setengah jam saya bisa baru sampai di Sukakarya ini teman-teman. Ini saya sudah tiba di Kampung Bali ya teman-teman, Sukakarya. Jadi seharusnya kalau jalannya bagus sih bisa sampai Simpang Semambang ya teman-teman. Tapi karena jalannya jelek ya saya baru nyampe di Kampung Bali, Sukakarya. Sekarang jam 6 sore, jadi kurang lebih perjalanan kita tempuh tadi 4 jam ya teman-teman. Dari Prabu Muli via Jalan Lingkar sampai di Pali Pendopo, dan sekarang sampai di Sukakarya ini sampai jam 6 sore. Oke teman-teman, saya kira sampai sini akhir dari episode kita untuk update Jalan Pralimura ya. Ini saya nanti berhenti di tempat saya kerja karena malam ini saya harus lanjut kerja ya teman-teman. Seharusnya sih saya masuk siang, cuman karena ya saya baru nyampe nih, tadi digantiin sama temen ya teman-teman, jadi saya masuknya malam ini, langsung lanjut kerja. Oke teman-teman, terima kasih udah nyimak video ini dari part 1, part 2 sampai ini di episode terakhir ya teman-teman, part 3 ini. Buat teman-teman yang belum nonton part 1 dan part 2 nya, insya Allah ada di link di deskripsi ya teman-teman. Insya Allah kita akan ketemu lagi ya teman-teman di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.